sekarang saya berani mengatakan bahwa kepemimpinan presiden sekarang itu banyak masalah, ya, banyak masalah yang memberikan beban-beban bangsa yang sangat berat di masa yang akan datang. Nah, jadi ini perlu, ya, jadi rakyat perlu memilih, gitu, tokoh seperti Gubernur DKI, Saudara Anies Baswedan. Saya katakan tadi, Nasdem berani, ya. Nah, mudah-mudahan ini rakyat, masyarakat betul-betul cerdas di dalam menentukan pilihan-pilihan mereka, karena pengalaman selama memimpin di DKI dinilai mampu memberikan perubahan. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Kali ini tamu spesial kita adalah Dr. Haji M.S. Kaban. Tentu saja masih terngiang, terutama para aktivis pro perubahan, pro demokrasi, langkah-langkah yang dilakukan oleh akademisi kita yang satu ini, pernah sampai menjabat Menteri Kehutanan, pernah memimpin Partai Bulan Bintang, dan kabar terkini akademisi kita yang satu ini saat ini berada di Partai Baru, Partai Umat, posisinya Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Umat, tentu saja bersama Mas Amin. Kali ini kita ingin berbincang-bincang bukan soal mengkampanyekan Partai Umat, tapi kita ingin menelaah beberapa perkembangan politik terkini seputar soal arah perubahan yang mungkin saja terjadi menuju pemilu 2024 mendatang. Bang Kaban, apa kabarnya ini? Sudah lama tidak ngobrol-ngobrol kita. Alhamdulillah, mantap, sehat. Sehat ya. Bang Kaban, langsung saja ini. Banyak pihak bertanya-tanya ini. Kenapa sih Pak Kaban, Pak Amin ini kok sibuk sekali membentuk partai baru, membangun kembali partai baru, bahkan kabarnya memulai dari nol lagi ya Pak Kaban. Padahal Pak Amin berada dalam posisi yang luar biasa di Partai Amanat Nasional selain sebagai pendiri, dan demikian juga Pak Kaban sebagai pendiri Partai Bulan Bintang, sebagai tokoh sentral di Partai Bulan Bintang, tapi kemudian membentuk Partai Umat. Kira-kira ini arahnya sebenarnya mau kemana ini Pak Kaban? Ya, kita harus kembali kepada jati diri kita berbangsa dan bernegara. Ya, negara kita ini adalah negara yang harus kita tetap pertahankan sebagai negara demokrasi. Ya, jadi negara demokrasi itu dia membuka peluang, ya, membuka peluang dan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya untuk ikut berpartisipasi untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita negara. Jadi, jatuh bangun, tumbuh berkembangnya partai politik di dalam demokrasi itu biasa. Ya, karena sejarah kita bernegara pun itu pasang surut berdirinya partai-partai politik itu sesuai dengan zamannya, sesuai dengan situasi yang dihadapinya pada saat itu. Nah, sekarang kita melihat, ya, bahwa ada situasi, ya, ada satu fakta-fakta yang kita katakanlah bahwa ada nuansa, ada fakta kita sedang menuju sebuah krisis, ya. Jadi krisis kita membangun bangsa ini sedang terbuka lebar, dan itu perlu, itu memerlukan
satu gagasan-gagasan politik, perlu partisipasi politik, perlu konsep-konsep politik yang ditawarkan, ya, agar supaya proses krisis ini dapat diatasi. Nah, jadi kehadiran, katakanlah pada waktu awal-awal reformasi, kan kita merasakan bagaimana ketika partai politik itu dikebiri, partai politik itu dibatasi, dan kemudian parlemen itu sepertinya dikuasai oleh sekian puluh persen, yang sehingga akhirnya kecenderungan itu menjadi kita katakan agak otoriter dan diktator. Nah, dalam suasana ini partai politik dalam alam demokrasi harus dibuka. Nah, kita melihat bahwa ada krisis yang sedang dihadapi, maka kita mencoba untuk ikut mengatasi krisis itu melalui partai politik. Nah, gitu. Apa selama ini kan sudah sejak reformasi itu kan banyak partai politik juga menyatakan bahwa dia akan melakukan perubahan, mengatasi krisis sebagaimana semangatnya dulu. Nah, apa hal yang penting menurut Pak Kaban, apa yang Pak Kaban catat ini dari reformasi sampai sekarang ini sehingga akhirnya jawabannya adalah kita bangun kekuatan baru, kita bangun semangat baru? Iya, karena kita bisa melihat begini. Mari kita perhatikan, ya. Saya selalu melihat melihat fase-fase, ya, fase-fase sejarah politik partai-partai politik di Indonesia itu. Nah, sekarang kita melihat selama reformasi. Nah, pertanyaannya, jadi saya balik pertanyaan dengan pertanyaan. Selama reformasi, apakah persoalan-persoalan agenda-agenda reformasi itu sudah dilaksanakan? Ya kan? Nah, sepertinya ini kan mengulang kembali, ya, mengulang kembali apa yang dulu direformasi ternyata berubah kepada kembali lagi dia seperti semula. Nah, ini tidak boleh dibiarkan. Nah, jadi kita tidak melihat itu besar kecil, tapi yang penting gagasan itu, bagaimana kita membawakan alam demokrasi kita bernegara dan termasuk partisipasi partai-partai politik ini. Kalau dia sudah sampai kepada satu tahap yang katakanlah seperti sukses meraih, tapi kemudian apakah persoalan-persoalan itu diatasi? Nah, apakah persoalan-persoalan diatasi atau justru dia menambah masalah-masalah? Nah, kita ingin berpolitik itu mengatasi masalah. Menurut Pak Kaban sekarang ini bertambah masalah atau sudah mampu terasati? Ya, ini kan sekarang boleh dikatakan ada sebuah peristiwa besar di mana persoalan-persoalan kepemimpinan nasional, ya, sepertinya bukan dia mengatasi masalah, tapi dia menimbulkan masalah. Dan ini kan didukung oleh partai-partai politik. Nah, jadi kalau kita melihat fakta-fakta yang seperti itu, wajar kita ini tidak boleh diam. Ya, kita tidak boleh membiarkan sesuatu itu menjadi semakin buruk. Nah, jadi partai politik, katakanlah Pak Amin Rais, saya ikut bergabung di dalamnya, itu ingin masalah-masalah yang besar ini, yang cenderung akan membawa bangsa ini menjadi tertinggal atau menjadi negara gagal, itu bisa kita cegah. Gitu. Jadi fungsi partai politik itu dia harus mampu mencegah kegagalan negaranya, kegagalan bangsanya untuk mencapai cita-citanya. Nah, krisis di kepemimpinan nasional sendiri, Pak Kaban, itu melihatnya seperti apa? Nah, kita lihat sekarang ini apa yang terjadi selama katakanlah 7-8 tahun ini, ya kan, kita melihat bagaimana beban bangsa ini bukan semakin ringan, tapi semakin berat. Bagaimana kalau kita lihat indikator-indikator ekonomi misalnya, ya, seperti angka pengangguran, ya, tingkat ketimpangan kaya dan miskin, kemudian pemilikan penguasaan lahan, dari hari ke hari bukan semakin berimbang, tapi justru semakin timpang. Nah, ini adalah persoalan-persoalan besar yang tidak boleh dibiarkan, dan ini akibat kepemimpinan yang tidak mampu memecahkan masalah. Gitu. Kaitannya dengan misalnya, ini kan kepemimpinan nasional ini ada di pihak pemerintah, ada di pihak parlemen, gitu.
Nah, Pak Kaban melihatnya seperti apa ini? Apa mesti dua-duanya ini dirombak, atau apa hal yang paling penting catatan Pak Kaban ini supaya kekuatan krisisnya bisa kita atasi, kemudian kekuatan kedaulatan rakyat ini semakin menguat? Seperti apa Pak Kaban? Saya hanya melihat dari fenomena sejarah kita, semakin mendominasi parlemen itu kecenderungannya semakin otoriter. Satu pihak mendominasi, cenderung otoriter. Nah, oleh karena itu maka dinamika berdemokrasi terbukanya perbedaan. Nah, dengan terbukanya perbedaan itulah akan memunculkan ya pikiran-pikiran jernih yang dapat memecahkan persoalan-persoalan itu. Nah, jadi selama ini ada kecenderungan bahwasanya parlemen itu harus absolutely mendukung eksekutif, harus dikuasai, tapi faktanya justru menambah masalah-masalah. Kenapa? Karena kurangnya kontrol. Nah, kita ingin berpolitik itu, ya, berbeda itu adalah sesuatu yang diperlukan agar supaya dinamika kehidupan kita berdemokrasi, kemudian apa yang menjadi aspirasi-aspirasi masyarakat betul-betul disuarakan, bukan dibungkam gitu. Bukankah kalau tidak ada pihak yang dominan di parlemen, pengambilan keputusan justru akan lebih sulit lagi Pak Kaban? Indonesia ini ada prinsip musyawarah, ya. Jadi prinsip musyawarah itu sudah diabadikan di dalam sila-sila kita berpancasila ini. Nah, justru perbedaan itu, inilah forum musyawarah itu. Nah, pengambilan keputusan dengan vote itu langkah terakhir. Tapi mengedepankan musyawarah, karena bisa saja pikiran-pikiran dari minoritas itu jauh lebih jernih daripada pikiran-pikiran mayoritas. Nah, disinilah dinamika saya katakan tadi, bahwa kita akan terus menyuarakan. Jadi ke depan Pak Kaban, kepemimpinan nasional di pemerintahan itu harus diimbangi dengan kekuatan parlemen, begitu kan? Iya. Jadi parlemen ini dia harus senantiasa, salah satu fungsi parlemen kan melakukan kontrol, ya kan? Jadi ketika parlemen mengontrol itu bukan berarti bermusuhan, ya, bukan berarti itu oposisi, tapi itu dalam mereka menyelenggarakan keputusan-keputusan itu yang lebih jernih, lebih on the track, lebih mengikuti apa yang menjadi amanat konstitusi gitu. Nah, umat sudah menyiapkan orang-orangnya untuk bisa berposisi seperti yang Pak Kaban sebutkan itu? Ya, sebenarnya saya kira kan gini, kita sudah lihat betapa banyak kader-kader bangsa ini, aktivis-aktivis yang mereka punya kecerdasan, punya kemampuan, punya pengalaman. Kenapa mereka tidak dilibatkan? Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa semakin banyak kelompok masyarakat yang dilibatkan dalam rangka untuk mengatasi masalah-masalah besar bangsa ini, itu makin bagus gitu. Nah, jadi kita perlu pemimpin yang mampu menjembatani, mampu mendengar aspirasi suara-suara yang berbeda. Nah, Pak Kaban, ini menjelang pemilu 2024 ini mulai ramai sekarang ini. Mungkin juga ini merupakan bagian dari ingin melahirkan kepemimpinan nasional yang lebih baik. Sebut saja misalnya bakal calon presiden yang muncul, baik yang dibicarakan oleh para elit politik secara terbuka, lewat bisik-bisik, lewat deklarasi masing-masing kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Ada muncul Pak Anies Baswedan, ada muncul Pak Prabowo, ada muncul Pak Ganjar, ada juga muncul Puan misalnya, gitu, dan banyak lagi, ya kan. Menurut Pak Kaban ini, dari sekian banyak bakal calon presiden yang sekarang ini mulai banyak disebut-sebut ini, sebut saja misalnya yang sekarang ini populer ini, setelah diputuskan oleh Nasdem memutuskan kami akan mengusung Anies Baswedan, gitu. Menurut Pak Kaban, Anies Baswedan ini
bisa nggak menjadi bagian yang bisa mengatasi krisis kepemimpinan nasional yang Pak Kaban sebutkan tadi? Ya, jadi pertama begini, tadi dari awal saya mengatakan demokrasi itu adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Jadi semakin banyak kandidat-kandidat calon presiden untuk negara seperti Indonesia itu sehat. Itu akan sehat. Kenapa? Karena rakyat akan menjatuhkan pilihan-pilihannya kepada orang yang memang sudah terukur prestasi dan keberhasilannya di dalam membuat kebijakan dan mengambil keputusan. Nah, jadi ketika Partai Nasdem yang menurut saya Surya Paloh itu berani, karena waktu masih panjang, tapi dia berani mengambil keputusan dan mengusung seorang yang masih aktif sebagai gubernur, dicalonkan sebagai presiden. Nah, saya pikir ini adalah salah satu cara menilai kandidat. Jadi pemimpin itu adalah mereka yang mampu mengatasi masalah. Nah, jadi dalam konteks percaturan kepemimpinan nasional, katakanlah kalau sekarang saya berani mengatakan bahwa kepemimpinan presiden sekarang itu banyak masalah. Banyak masalah yang memberikan beban-beban bangsa yang sangat berat di masa yang akan datang. Nah, jadi ini perlu, jadi rakyat perlu memilih orang yang secara memilih orang yang secara fakta, dengan pengalaman leadershipnya, dia dapat memenuhi janji-janji politiknya. Karena seorang pemimpin itu yang dipegang oleh rakyat itu adalah ucapannya, janji-janji politiknya. Jadi tokoh seperti Gubernur DKI, Saudara Anies Baswedan, saya katakan tadi, Nasdem berani, Nah, mudah-mudahan ini rakyat, masyarakat betul-betul cerdas di dalam menentukan pilihan-pilihan mereka, karena pengalaman selama memimpin di DKI dinilai mampu memberikan perubahan. Oke, Pak Kaban, ini berandai-andai nih. Andai saja misalnya Anies Baswedan terpilih menjadi presiden atau yang lainnya. Kira-kira kalau Partai Umat ini berhasil mengisi kursi-kursi di parlemen, apa sikap atau akan berada di posisi mana ini kira-kira Partai Umat ini? Begini, saya memang lebih cenderung bagaimana parlemen itu diperkuat. Jadi parlemen bukan hanya sekedar tukang stempel, tapi parlemen itu juga harus memiliki bagaimana seharusnya bangsa ini dibawa. Nah, karena parlemen itu dia berpedoman pada undang-undang. Nah, oleh karena itu maka untuk membangun negara ini bagus, bagaimana supaya kepemimpinan para eksekutif mengambil keputusan dengan tepat, maka parlemen itu harus diperkuat dengan membuat undang-undang yang juga betul-betul realistis, sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang diyakini masyarakat dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan atau persoalan-persoalan yang dihadapin dalam era yang semakin sangat kompleks ini gitu. Oke, Pak Kaban. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini kita sebenarnya masih banyak ini yang ingin ditanyakan ke Pak Kaban, tapi waktu kita cukup terbatas. Pak Kaban, mohon berkenan kalau suatu-waktu kami undang kembali untuk kita bincang-bincang. Insya Allah, mudah-mudahan. Amin. Pemirsa, demikian tadi bincang spesial dengan tokoh yang banyak orang menyebutnya ini tokoh oposisi ini, yang ikut terus bersuara, dan mudah-mudahan apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Kaban menjadi bagian dari perubahan yang bisa terjadi, perubahan ke arah yang lebih baik. Nantikan bincang menarik lainnya hanya di Jurnal Politik TV. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.